Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Lagi-lagi keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Fool. Kartu kedua. Di sini ada Nine of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Kartu keempat. Di sini ada The Sun. Oke, kartunya bagus-bagus ini. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Two of Swords. Oke, Scorpio. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu. Lagi-lagi keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa ada situasi yang begitu membuat kamu dilema. Memang benar, ya. Ada situasi yang begitu membingungkan kamu, di mana kamu sangat sulit untuk memutuskan mana hal yang harus kamu prioritaskan. Ya. Entah itu lebih memilih lingkungan ataupun lebih memilih kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan, ataupun memilih kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Karena apa? Karena semuanya menginginkan ataupun menuntut hal-hal yang lebih dari kamu. Seperti pekerjaanmu, seperti kegiatan-kegiatanmu. Di situ kamu dituntut untuk maksimal, dituntut untuk total, dituntut untuk mampu melakukan hal-hal baik, mencari terobosan-terobosan jitu untuk memajukan setiap kegiatanmu. Nah, bagi lingkungan dan orang-orang sekitar, ya, kamu dituntut untuk bisa memberi dampak baik, memberi andil, walaupun kecil, tetapi kamu dituntut untuk agar bisa berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dan tentunya bagi orang-orang yang kamu sayangi, kamu dituntut untuk bisa mempersembahkan kebahagiaan dan kenyamanan bagi mereka. Sedangkan kondisimu saat ini, ya bisa dikatakan kurang baik, ya, atau tidak baik-baik saja. Makanya di sini kamu terasa dilema, begitu bingung, ya, di dalam menata nih bagaimana caranya, bagaimana solusi terbaik agar tuntutan-tuntutan di setiap sektor kehidupanmu ini mampu kamu penuhi. Oke? Nah, akhirnya kamu ambil jalan, kamu ambil hal besar, kamu ambil langkah, ya, yang memang mungkin sudah kamu perhitungkan secara matang. Yaitu kamu mulai harus merubah haluan, merubah tata cara, serta meningkatkan kualitas di dalam dirimu. Dan tentunya ini membutuhkan perjuangan yang besar, membutuhkan usaha yang begitu keras.
tetapi langkah ini tetap harus kamu ambil. Akhirnya keyakinan inilah yang menuntunmu pada sesuatu yang bisa membuat kamu menemukan keseimbangan antara hati, pemikiran, sikap, dan juga cara-cara lain yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk memajukan setiap sektor kehidupanmu. Dan siapa sangka, dengan keinginan yang tulus ini, dengan niat, dengan nawaitu, ya, yang begitu suci, yang begitu ikhlas, kamu jalankan, sehingga semesta mulai mendengar pinta, mulai mendengar kisah, mulai mendengar cerita dan doamu yang mungkin beberapa waktu lalu sempat kamu curahkan, sempat kamu ceritakan kepada Sang Penciptamu dan kepada alam semesta. Dan sehingga keajaiban, keberkahan datang menyinari kehidupanmu, dan usahamu, perjuanganmu benar-benar tidak sia-sia. Kamu mulai bertemu dengan jalan-jalan terang, mulai bertemu dengan solusi-solusi terbaik untuk bisa mewujudkan setiap tuntutan yang dibutuhkan di dalam kehidupanmu. Ada kemudahan, ada support, ada peluang untuk kamu memajukan sektor-sektor kegiatanmu. Dan ada suatu momentum, ya, yang bisa kamu manfaatkan untuk berbagi, untuk berguna, untuk bermanfaat bagi orang-orang sekitarmu. Dan tentunya setelah kegiatan-kegiatanmu, pekerjaanmu, bisnismu menunjukkan progres yang meningkat, tentunya ada penghasilan yang semakin baik. Nah, penghasilan yang baik inilah akhirnya mampu kamu manfaatkan untuk mempersembahkan kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga dengan begitu kehidupanmu menjadi kembali seimbang. Semuanya mulai menjadi lebih baik, mulai berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan kamu mulai menemukan kelegaan, ketenangan di dalam jiwamu, sehingga keesokan harinya ataupun setiap harinya kamu mampu melangkah, berjuang dengan hati yang begitu tenang, dengan perasaan yang lega. Dan tentunya kamu akan mampu melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang jauh lebih baik lagi untuk mengarahkan kehidupanmu ke arah yang tentunya kamu inginkan, ke arah kemajuan, peningkatan, dan juga kebahagiaan. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa, ya, yang benar-benar menguras energi, yang benar-benar membutuhkan setiap hal-hal yang kamu miliki menjadi lebih baik. Tetapi dengan niat suci, dengan keinginan yang tulus, keajaiban, keberkahan, keberuntungan lagi-lagi datang menyinari kehidupanmu, dan hal-hal yang kamu impikan, mimpi-mimpimu yang ingin kamu wujudkan mulai nyata terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga haru biru mulai mewarnai kehidupanmu. Dan rasa yang senang ini, perasaan yang bahagia inilah yang akhirnya menuntun dirimu untuk terus menjadi yang terbaik dan untuk terus memberikan yang terbaik yang kamu mampu untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Nah, di sini kita punya the Fool. Nah, jelas, ya. Seperti berbanding lurus dengan kartu sebelumnya. Ya. Di saat kamu menemukan jalan buntu, ya, merasakan dilema, merasakan bingung untuk mewujudkan setiap mimpimu, untuk memenuhi setiap tuntutan-tuntutan yang ada di dalam kehidupanmu. Dan seketika itu kamu dengarkan sinyal dari semesta, kamu dengarkan keluh kesah dari orang-orang sekitar, kamu terima saran, terima pendapat yang baik. Dan seketika, ya, seperti tergambar di kartu ini, di depan perjalananmu ada jalan yang buntu. Dan di depannya ada jurang yang begitu dalam. Tetapi kamu harus mampu sampai ke ujung atau ke seberang
jalan tersebut, di mana di seberangnya ada begitu banyak hal-hal baik seperti hutan, seperti buah, seperti sayuran yang tumbuh subur. Dan hal itulah yang kamu butuhkan. Akhirnya kamu mencari cara. Nah, bagaimana kamu sampai ke seberang? Jika kamu berjalan melangkah, tentunya kamu akan jatuh ke jurang. Makanya kamu mulai berspekulasi. Kamu ambil tali. Kamu ambil pengait. Kamu turun dengan menggunakan tali secara perlahan. Dan pada akhirnya kamu sampai ke tempat yang kamu inginkan. Nah, inilah yang terjadi setelah kamu ingin menata dirimu, ya, mendedikasikan dirimu untuk hal-hal terbaik, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan di saat itulah jalan-jalan terang, jalan-jalan terbaik mulai dituntun ke dalam kehidupanmu, dan kamu akhirnya mampu berjalan pada jalur yang benar itu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini adalah sama seperti judul ya. Yang tema kita kali ini keajaiban. Sepertinya akan ada surprise. Akan ada keajaiban. Akan ada kejutan-kejutan terjadi di dalam kehidupanmu. Di mana kartu ini menggambarkan akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah mungkin bentuk dari kemudahan, dari support, dari peluang, dari kesempatan yang selalu terbuka lebar untuk dirimu. Karena apa? Karena ada nawaitu, ada niat yang tulus dari dalam dirimu untuk memberikan hal-hal baik bagi siapapun. Untuk berguna, untuk bermanfaat bagi orang banyak. Dan tentunya kalau jika keadaan di dalam kehidupanmu tidak baik-baik saja, tentunya kamu akan sulit melakukan itu. Nah, seketika keajaiban datang, keberkahan menyinarimu, kamu mulai bisa menumbuhkan kembali, meningkatkan kembali sektor-sektor kehidupanmu. Sehingga dengan meningkatnya kehidupan menjadi lebih baik, dan seketika itulah kamu akan mampu berbuat banyak, berbuat lebih baik lagi untuk hal-hal berguna, untuk hal-hal bermanfaat bagi siapapun. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini jelas ya, menggambarkan perjalanan. Ya, memang perjalanan di dalam kehidupanmu itu tidak mudah. Ya, ada lika-liku, ada naik turun, ada timbul dan tenggelam. Oke, tetapi dengan pengendalian diri, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran dan keikhlasan, akhirnya sedikit demi sedikit kamu mulai mampu mengatasi setiap permasalahan, setiap kegiatan, setiap hal-hal ya, yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan akhirnya perjalanan kehidupanmu terasa sangat indah. Memang panjang, memang melelahkan. Tetapi di sana tersirat pelajaran yang baik, hal-hal yang baik, pengalaman-pengalaman yang kamu butuhkan untuk melangkah lebih baik lagi, untuk melompat lebih tinggi lagi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Sun. Nah, jadi dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dengan tekad yang kuat, akhirnya kamu meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, dan mampu membahagiakan, mampu berguna, mampu berbagi dengan siapapun orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi seolah kehidupanmu disinari kembali oleh sinar mentari yang begitu cerah, yang begitu menghangatkan, dan akan membuat bunga-bunga, tumbuhan-tumbuhan akan tumbuh subur dengan sinar mentari yang begitu membawa kebaikan ini. Dan ini benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Ini juga menggambarkan pengendalian diri. Kamu telah mampu bertahan, telah mampu menjadi setegar karang, meskipun dihempas gelombang, meskipun diterpa badai, ya. Tetapi kamu tidak pernah menyerah. Tetapi kamu tidak pernah kehilangan arah. Memang sempat bingung, memang sempat galau.
Ya, tetapi itulah proses. Ya, menuju kamu versi terbaikmu, menuju kualitas-kualitas terbaikmu. Dan akhirnya proses ini setelah kamu jalani dengan sangat baik, ya. Setelah kamu terus menyusuri perjalanan kehidupanmu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, akhirnya banyak kemajuan, banyak peningkatan, dan banyak kebahagiaan serta kenyamanan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi konflik, permasalahan, perdebatan, pertentangan yang mungkin selama ini sempat terjadi, sempat kamu rasakan, sempat ada di dalam kehidupanmu, satu persatu mulai mampu kamu selesaikan. Satu persatu mulai mampu kamu tuntaskan. Satu persatu kegiatanmu, pekerjaanmu mulai mampu kamu selesaikan dengan solusi terbaik. Sehingga semuanya mulai berjalan dengan baik dan saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Untuk kamu dan lingkunganmu. Untuk kamu dan orang-orang sekitarmu. Jadi, kehidupanmu tentunya akan kembali berwarna, akan kembali lebih baik, dan kamu akan terus tuntun agar ini terus menjadi lebih baik setiap harinya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan bertemu dengan banyaknya keberkahan, banyaknya keajaiban yang nyata hadir ke dalam kehidupanmu. Dan tentunya bagaimana keajaiban ini hadir, bagaimana keberkahan ini agar datang ke dalam kehidupan kita, tentunya bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dan memberikan hal-hal baik, dampak baik bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kebahagiaan, kesuksesan akan segera kita dapatkan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.